Setiap daerah memiliki identitas dan keunikannya masing-masing. Salah satu contohnya adalah desa kami, yaitu Desa Liprak Kulon. Ya, di desa ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah sumber mata air perawan. Sumber mata air perawan ini terletak di Desa Liprak Kulon, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi seperti apa sih sumber mata air perawan ini dan ada apa saja di sekitar sumber mata air ini, yuk mari ikutin kami. Sumber mata air perawan merupakan sumber mata air artesis alami yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Banyak masyarakat yang beropini bahwa orang yang mandi di mata air ini akan terlihat muda seperti perawan. Pada awalnya, sumber mata air ini hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat sekitar, seperti mencuci, mandi, dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan, tidak sedikit desa lain pun memanfaatkan sumber mata air ini. Seiring perkembangan waktu, pemerintah bersama masyarakat mulai sadar akan potensi yang dimiliki dari sumber mata air ini. Dan mereka mulai berkreasi dengan mengubah daerah tersebut menjadi sebuah destinasi wisata. Saat ini, sumber mata air perawan ini mulai dikembangkan oleh pemerintah desa sebagai destinasi wisata dan menarik perhatian pengunjung. Nah, ini begini ceritanya. Sebetulnya kalau masyarakat sekitar sini mengenalnya olbe karena sumbernya itu kayak air mendidih itu keluarnya, ngolbu, olbe itu istilahnya. Kalau bahasa Maduranya ngolbu, akhirnya masyarakat manggil olbe. Cuman kenapa kok menjadi sumber mata air perawan? Karena di sini kalau mandi di sini ini segar, artinya kita direfresh kayak perawan lagi. Kemudian di sini yang menjadi ketertarikan lainnya, perbedaan antara suhu di luar dengan di air itu beda. Jadi kalau suhu di luar kayak sekarang ini panas, airnya ini dingin. Tapi kalau suasana di luar dingin, airnya jadi hangat. Ini yang menjadi apa ya? Yang menjadi perbedaan dengan yang lain. Kemudian juga masyarakat percaya kalau cuman hanya apa ya? Perut kembung apa, minum air langsung ini jadi sembuh gitu. Ini kepercayaan masyarakat sekitar. Malah warga sekitar sini ngambil air ini langsung bawa galon, ngambil air langsung diminum. Kalau dimasak malah tidak enak itu rasanya. Katanya masyarakat ini yang ada di sekitar sini. Jadi ini yang menyebabkan sehingga ini menjadi apa ya, terkenal sebagai sumber mata air perawan karena itu. Ketika kita mandi di sini kita seger seperti perawan lagi. Iya, ya. Kemudian langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Desa Liprak Kulon untuk memajukan destinasi? Memang desa ingin apa ya, ingin memajukan kita ini potensi desa yang memang kita majukan untuk menjadi destinasi wisata. Untuk awal kita sudah membangun akses masuk. Kalau dulu tidak seperti ini. Nah, insya Allah bulan 10 ini, tahun ini juga kita akan mengadakan pelebaran ini untuk pemandian. Kita akan membuat testo sekaligus aula untuk rapat, bisa dipakai rapat di tingkat kecamatan dan segala macamnya. Ini untuk awal-awal. Selain itu insya Allah taman-taman. Jadi kita sedikit akan membentuk ini menjadi wisata. Nantinya kalau sudah full pas kita akan launching seperti itu. Jadi awal-awal ya seperti ini. Kita masih bersih-bersih dulu. Ini kan baru tahun pertama. Kita baru tahun pertama. Untuk berikutnya ini kita sudah rancang bagaimana nanti 2025 ini sudah menjadi destinasi wisata seperti itu. Kemudian Mbak, harapan ke depannya untuk destinasi ini, untuk destinasi sumber mata air perawan ini apa? Ya harapannya tentunya hal ini bisa mengangkat nama desa, sehingga desa itu bisa dikenal di mana-mana. Di sisi lain ini akan menambah perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat sekitar di sini bisa jualan apalah gitu. Ini kan secara otomatis menumbuhkan apa ya, perekonomian masyarakat. Kemudian di sisi lain
desa tentunya akan mempunyai PAD dari ini, sehingga PAD desa ini akan lebih meningkat nantinya. Hal ini juga untuk pembangunan desa, untuk kemajuan desa. Jadi harapannya itu peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan PAD desa. Itu yang harapannya, yang paling utama sebetulnya. Sebagai bukti keseriusan Desa Liprakulan dalam mengembangkan potensi wisata ini, mulai dibangunnya berbagai aspek infrastruktur, baik dari jalan maupun jembatan sebagai akses utama menuju wisata ini. Bukan hanya sebagai tempat wisata saja, namun sumber mata air perawan ini dimanfaatkan untuk perkebunan sayur yang dikenal sebagai kebun gizi. Sehingga perkebunan ini dijadikan wahana edukasi kepada generasi milenial, betapa pentingnya menjaga lingkungan serta merawat potensi alam. Perkebunan gizi ini dikelola oleh ibu-ibu PKK sebagai edukasi pengembangan bagi masyarakat ataupun wisatawan. Nama saya Ibu Siti Hindun. Kebetulan di sini saya sebagai Ketua PKK Desa Liprakulan. Oke. Kemudian yang kedua, apa tujuan dibangunnya kebun gizi? Kebun gizi ya. Ini sebenarnya kita memanfaatkan lahan yang kosong di sini sebagai sumber ketahanan pangan untuk warga. Tujuannya meningkatkan kesehatan warga dengan mengkonsumsi sayuran, karena nanti di sana juga mengajak warga agar mereka bisa lebih memanfaatkan apa yang ada di pekarangan gitu dengan menanam sayur seperti itu. Di sisi lain ini juga sebagai kegiatan untuk ibu-ibu rumah tangga agar nantinya mereka bisa bermanfaat, melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya gitu, Mas. Dengan melihat potensi ini, sangat baik rasanya jika sumber mata air perawan ini terus dikembangkan menjadi sebuah pariwisata. Dengan cara inilah akan bermunculan para UMKM desa, dan alhasil dari cara itulah akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Tapi ini bukan tentang wisata daerah kami, melainkan usaha kami, bagaimana usaha kami untuk mewujudkan tempat yang awalnya biasa saja menjadi tempat wisata yang luar biasa. Semoga tempat ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk terus mengembangkan sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing.